Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan pembahasan hukum bisnis dan regulasi tentang kepailitan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Elvi Aprilanensi, NIM 22043007, Prodi Akuntansi. Topik pembahasan yang akan saya bahas adalah 1. Pengertian kepailitan, 2. Asas-asas kepailitan, 3. Dasar hukum tentang kepailitan, 4. Penundaan kewajiban pembayaran utang, 5. Dasar hukum PKPU, dan 6. Berakhirnya PKPU. 1. Pengertian kepailitan. Apakah kamu tahu kepailitan? Kepailitan adalah debitur yang menyatakan pailit dapat berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya. Bangkrut adalah cara lain untuk menerjemahkan istilah kebangkrutan. Kepailitan menurut Siti Soemarti Hartono adalah pemogokan terhadap pembayaran. Pengertian lain kepailitan menurut Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembebasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan kepailitan membagi kekayaan debitur di antara para kreditor oleh kurator sebagai bagian dari proses kepailitan untuk membagi harta kekayaan debitur kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing. Kepailitan dimaksud untuk mencegah penyitaan tersendiri atau eksekusi tersendiri oleh kreditur dan menggantikannya dengan sita bersama. Pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan yaitu 1. Kreditur, 2. Kejaksaan demi kepentingan umum, 3. Bank Indonesia, dan terakhir Bank Pengawasan Pasar Modal. 2. Asas-asas kepailitan. 1. Asas keseimbangan undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Dan 2. Asas kelangsungan usaha dalam undang-undang. Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Asas keadilan. Ini dimaksud untuk menghentikan tuntutan sewenang-wenang penagih untuk pembayaran utang pribadi mereka dari debitur dengan mengabaikan klaim kreditur lainnya. Dan terakhir, asas integritasi dalam undang-undang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan sistem hukum perdata secara perdata nasional. Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit adalah 1. Adanya debitur yang tidak membayar utang, 2. Adanya lebih dari satu kreditur, 3. Adanya lebih dari satu utang, 4. Minimal satu utang sudah jatuh tempo, 5. Minimal satu utang sudah dapat ditagih, dan 6. Pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan niaga. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada pengadilan niaga adalah debitur sendiri, terus seorang atau lebih krediturnya, terus kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank, dan Bank Pengawasan Pasar Modal atau BAPEPAM dalam hal debitur merupakan perusahaan efek, terus Menteri Keuangan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik pihak debitur. Terus satu atau lebih krediturnya, selanjutnya jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya bank, BAPEPAM jika
debiturnya bank, dan terakhir Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan asuransi dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. 3. Dasar-dasar hukum tentang kepailitan. 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. 2. Penundaan kewajiban pembayaran. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusial, pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, yaitu pasal 1131 sampai 1134. 5. Dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, pasal model Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 4. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Di sini penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU menurut Munir Faudi adalah jangka waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga di mana kreditur dan debitur diberi kesempatan untuk membahas cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana komposisi untuk seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk mengatur ulang hutang jika perlu. Didefinisikan sebagai jenis moratorium, yaitu moratorium hukum penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pihak yang dapat mengajukan PKPU yaitu debitur, kreditur, dan terakhir Bank Indonesia. Dalam hal debitur adalah bank. 5. Dasar-dasar hukum PKPU. Di dalam Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat 2 dikatakan, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Sebelum pihak ketiga melayani debitur dengan permohonan pernyataan pailit, debitur harus terlebih dahulu memenuhi permintaan PKPU-nya. Namun ada kasus di mana debitur mengajukan PKPU ini setelah pihak lain meminta pengadilan untuk pernyataan pailit debitur. Permohonan penundaan kewajiban membayar utang atau PKPU harus diakhiri terlebih dahulu jika permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ditinjau secara bersama. Akibat PKPU. 1. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 2. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi dana pensiun atau badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dengan dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut. Selama PKPU berlangsung terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Terus diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitur. Debitur tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaannya asalkan mendapatkan persetujuan pengurus. Terus tindakan debitur atas kekayaannya tanpa persetujuan pengurus adalah tindakan mengikat kekayaannya. 6. Berakhirnya
PKPU. Atas permintaan hakim pengawas, debitur selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dan melakukan terhadap hartanya, debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya. Terus debitur melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 UUK. Debitur selalu melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh perusahaan demi kepentingan harta debitur. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU atau keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya. Yang kedua, atas permintaan satu atau lebih kreditur. Dan ketiga, atas prakarsa pengadilan niaga. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.